Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa, politik, ekonomi, dan iptek. Kami yang beranggotakan Mas Aditya Raka, saya sendiri, Yagi Febru Raihan, Bobi Satya Novanto, Ilham Najwan Apriandi, Muhammad Faiz Najmuddin, Sandy Setiawan, dan Mustaqim. Baik, untuk yang pertama, pengertian paradigma bisa dijelaskan oleh Mas Ilham. Silahkan Mas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, pengertian paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Dengan demikian, paradigma sebagai alat bantu para ilmuwan dalam merumuskan apa yang harus dipelajari, apa yang harus dijawab, bagaimana seharusnya dalam menjawab, dan aturan-aturan yang bagaimana harus dijalankan dalam mengetahui persoalan tersebut. Paradigma kemudian berkembang dalam pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan. Jadi kelompok 5 kami ini akan membahas 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama ada Pancasila sebagai paradigma perkembangan politik, lalu yang kedua ada Pancasila sebagai paradigma perkembangan ekonomi, lalu yang ketiga ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek. Oke, untuk yang pertama, Mas Faiz silahkan. Terima kasih. Untuk yang pertama, Pancasila sebagai paradigma perkembangan politik. Yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik adalah meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Seperti prinsip ketuhanan yang Maha Esa, yaitu Pancasila mengakui prinsip ini sebagai fondasi utama. Namun, ini juga menciptakan kerangka kerja politik yang menghormati kebebasan beragama dan keyakinan. Hal ini mengarah pada pembangunan politik yang inklusif, di mana semua kelompok agama dan kepercayaan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik tanpa diskriminasi. Selanjutnya, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mendorong pemerintah untuk membentuk kebijakan politik yang berfokus pada kesejahteraan dan keadilan bagi semua warga negara. Ini berarti bahwa politik harus berpusat pada upaya memenuhi kebutuhan dasar rakyat, mengatasi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya, prinsip persatuan Indonesia. Pancasila menggarisbawahi pentingnya persatuan dan kesatuan dalam politik. Hal ini mendorong pembangunan politik yang memprioritaskan pemeliharaan persatuan nasional, penyelesaian konflik secara damai, dan menghindari disintegrasi atau perpecahan politik yang berpotensi merusak stabilitas negara. Selanjutnya, prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Prinsip ini menekankan pentingnya demokrasi sebagai sistem politik yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Pancasila mendorong pembangunan politik yang menciptakan mekanisme perwakilan yang adil dan proses musyawarah dalam pengambilan keputusan yang relevan dengan kepentingan rakyat. Yang terakhir, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sila kelima ini menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial dalam politik. Ini menuntut bahwa kebijakan politik harus memperhatikan kesejahteraan seluruh rakyat dan meminimalkan kesenjangan sosial serta ketidaksetaraan. Pembangunan politik yang berlandaskan Pancasila harus menciptakan kebijakan yang berfokus pada pemerataan sumber daya dan kesempatan. Baik, untuk yang kedua bisa dilanjut Mas Bobi. Baik, terima kasih waktunya. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma perkembangan ekonomi.
Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas. Hal itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari monopoli serta persaingan bebas yang nantinya akan memberikan keuntungan besar pada pihak-pihak yang kuat dalam bidang ekonomi. Sedangkan pengusaha-pengusaha kecil kecil akan dirugikan dengan adanya sistem persaingan bebas dalam perekonomian. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua Pancasila ini menekankan perlunya pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan manusia. Paradigma ini menggarisbawahi pentingnya pengembangan ekonomi yang memperhatikan aspek-aspek sosial dan kemanusiaan. Ini seperti bahwa pembangunan ekonomi harus mengutamakan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak bagi seluruh rakyat. Persatuan Indonesia. Pancasila memandang persatuan nasional sebagai hal yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Paradigma ini mendorong pemerintah untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang merata dan berkeadilan, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta memperkuat ikatan sosial dan ekonomi antara berbagai kelompok masyarakat dan daerah di Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Prinsip keadilan sosial yang tergantung dalam Pancasila menekankan perlunya distribusi kekayaan dan kesempatan yang lebih adil di seluruh lapisan masyarakat. Paradigma ini menciptakan dasar untuk kebijakan ekonomi yang mendukung pemerataan pendapatan, perlindungan hak pekerja, serta upaya-upaya untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Dan selanjutnya, ekonomi berlandaskan kebersamaan. Pancasila mendorong pemahaman bahwa ekonomi bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga untuk kesejahteraan bersama. Paradigma ini menciptakan landasan bagi kerjasama ekonomi antara sektor publik dan swasta, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi. Pemanfaatan sumber daya alam secara keberlanjutan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi juga menekankan perlunya menjaga keberlanjutan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Ini mencakup pengolahan lingkungan yang berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya alam. Baik, untuk yang nomor 3 bisa dilanjutkan, Mas Mustaqim. Ketiga adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek. Pancasila bukan merupakan ideologi yang kaku dan tertutup, namun justru bersifat reformatif, dinamis, dan antisipatif. Dengan demikian, Pancasila mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, yaitu dengan tetap memperhatikan dinamika aspirasi masyarakat. Kekuatan suatu ideologi itu tergantung pada kualitas dan dimensi yang ada pada ideologi itu sendiri. Ada beberapa dimensi penting dari sebuah ideologi, yaitu A. Dimensi realitas, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi tersebut secara real berakar dalam hidup masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya. B. Dimensi idealisme,
yaitu nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama dengan berbagai dimensinya. Yang C, dimensi fleksibilitas. Maksudnya dimensi perkembangan ideologi tersebut memiliki kekuasaan yang memungkinkan dan merangsang perkembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan ideologi bersangkutan tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Baik, untuk kesimpulan yang kami dapat dari PowerPoint yang kami buat adalah nomor 1, paradigma merupakan kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, serta proses dalam suatu bidang tertentu. 2. Yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik adalah meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Sumber nilai politik mengacu pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, di mana semua praktik-praktik politik harus berkembang atas asas kerakyatan. Yang ketiga, sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas, ketuhanan, dan kemanusiaan. Hal itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Yang keempat, hubungan antara Pancasila dengan iptek tidak dapat lagi ditempatkan secara dikotomi, saling bertentangan. Pancasila tanpa disertai sikap kritis ilmu pengetahuan akan menjadikan Pancasila itu sebagai suatu representatif atau kontraproduktif. Baik, terima kasih. Apakah ada yang akan bertanya, teman-teman?